Pernah nggak kalian membayangkan momen ketika seorang mertua bule pertama kali mencicipi masakan khas Indonesia? Awalnya mungkin mereka datang dengan rasa penasaran. Mereka pernah mendengar cerita tentang makanan Indonesia yang kaya rempah, penuh cita rasa, dan terkenal berani dalam penggunaan bumbu. Namun mendengar cerita tentu berbeda dengan merasakan langsung. Dan disitulah kejutan dimulai. Banyak mertua bule yang awalnya hanya berniat mencicipi sedikit. Mereka mengambil porsi kecil karena belum tahu seperti apa rasanya. Tapi beberapa menit kemudian, piring yang tadinya hampir penuh mulai kosong tanpa disadari. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya dan keluarga. Ini lagi ada acara makan sederhana di rumah bersama saya dan juga mertua dari Australia guys. Lah iki bojoku, ki senengane mangane opak uyel. Nah ini papa sama mama mertua lagi berkumpul bersama keluarga di Blitar. Biasa guys, tradisi keluarga kami itu selalu mengadakan acara makan-makan bersama. Nah bertepatan ini acaranya di rumahku. Nah ini keluarga besar kami guys. Pak Su itu suka banget sama makanan Indonesia. Lah ini mama juga makan sate dan juga sego ampok. Pak Su itu paling favorit opak uyel dan jangan pedes dengan kulupan kenikir. Mantap, terima kasih sudah menonton. POV, reaksi mama mertua Koreaku pertama kali cobain makan bugis mandi. Aku mau kasih tahu kalau Indonesia juga punya tok yang enak. 뭐 여기 따뜻하다고? 응. 이건 차고? 응, 그렇게. 푹 쏟다 너, 푹 쏟다. 네가 했어? 응, 만들었어요, 이거. 네가 만들었어? 응. 어때요, 맛있는? 괜찮네, 맛있네. 그럼 여기서 뭘 만들었을까? 밀가루도 아니고 찹쌀로? 뭐가? 응. 응, 찹쌀로? 찹쌀가루 사갖고? 응. 찹쌀가루. 이거는 쌀가루. 쌀가루하고 그럼 여기서 뭐야? 여기서 또 여기서? 쌀가루. 아 여기 쌀가루. 근데 코코넛 우유? 응? 응? 맛있다. 응. 내가 먹어볼게. 응. 그렇지. 저는 먹어. 응. Syukur deh mama mertuaku suka sama bugis mandinya. Besoknya aku kasih lagi untuk dicobain makan sekeluarga. 먹어야 돼. Yang lain pada liatin aku dulu. Gimana cara makannya? Terus aku kasih tahu ke mereka kalau di dalamnya ini isinya kelapa dan gula merah. Mama mertuaku kelihatannya suka banget ya sama bugis mandinya. Yang lain juga pada suka karena teksturnya mirip sama tok Korea. Happy banget bugis mandi bikinan aku ludes dan semuanya pada suka. Pertama kali bikin tumpeng di Norway. Karena memperingati ulang tahun mamanya Robert, aku mau surprisein dengan masak tumpeng. Aku jelasin dulu bahwa tumpeng itu biasanya untuk merayakan sesuatu. Dan aku mau memperkenalkan tumpeng ke keluarga Robert. Awalnya mereka kaget karena banyak banget pilihan makanannya. Dan khawatir aku capek karena mempersiapkan makanan sebanyak ini. Aku jelasin tradisi potong tumpeng. Dan reaksi mama Robert lucu banget. Dia bilang dia gak bisa pilih karena sayang sama semuanya. Tapi akhirnya kasih untuk papa Robert karena beliau ulang tahun juga di bulan April. Semuanya suka dan cocok di lidah mereka. Sampai papanya Robert makan 4 potong ayam. Okay, one more. I love rice too. Okay. Rice is good for Semua makan nasi. Be careful. Yeah, spicy. Cabai. I can't even see it. This is going to be dangerous. It's spicy. Just a little bit for me. Yang membuat mereka terpukau bukan hanya rasanya yang lezat, tetapi juga kerumitan dan kekayaan bumbu yang digunakan dalam masakan Indonesia. Bagi sebagian orang barat yang terbiasa dengan bumbu yang lebih sederhana, mencicipi masakan Indonesia, seperti menemukan pengalaman kuliner yang benar-benar baru.
Ada rasa gurih, ada rasa manis, ada aroma rempah yang kuat, ada sensasi pedas yang perlahan muncul. Semuanya berpadu dalam satu hidangan yang sulit mereka lupakan. Tak sedikit yang mengaku terkejut karena satu makanan bisa memiliki begitu banyak lapisan rasa dalam setiap suapannya. Ini mertuaku guys, datang. Langsung kita kasih makan apa? Makanan kesukaannya. Dia pesan sambal teri kacang sama asam manis. Дивись, як багато, бачиш? Ganyan. Mantap. Mantap katanya guys. Masak semur daging untuk mertua Norwegia. Kali ini aku masak semur daging pakai kentang karena mertuaku lagi mau nginep di Oslo. Aku mau bikin yang berkuah dan hangat gitu. Karena di Norwegia udah masuk musim dingin dan bersalju. Di sini aku pakai bumbu Indonesia yang aku kirim langsung dari Indonesia seperti biji pala, kemiri dan sebagainya. Dan saat makan juga aku jelasin ini itu namanya semur daging dan bagaimana cara aku masaknya. Mertuaku selalu tanya gimana cara makan yang benar dan suka nanya juga ini tuh kerupuk kamu gimana bikinnya katanya. Karena mertuaku baru pertama kali lihat kerupuk ketika aku masakin makanan Indonesia. Dan mereka juga suka banget sama kerupuk. Papa mertua juga nanya, ini bawang goreng ternyata sering dipakai juga ya di Indonesia. Kalau di Norwegia, bawang goreng itu dipakai sebagai topping hotdog atau sosis. Terus aku bilang kalau di Indonesia kita pakai bawang goreng untuk hampir semua makanan. Mertuaku sangat menikmatinya. Mertuaku juga sampai nambah beberapa kali semur dagingnya. Dan mertuaku bilang katanya kalau misalnya aku masak makanan Indonesia gak usah disesuaikan dengan lidah Norwegia. Karena mertuaku udah terbiasa dengan makanan yang strong dan rempah-rempah Indonesia. Ya, te goreng. Mát chưa? Reaksi calon mertua bule makan bakso pertama kali. Di kulkas ada daging sapi nganggur. Dengan bahan-bahan seadanya, aku nekat bikin bakso. Karena Kang juga udah 1 bulan lebih gak makan bakso. Padahal aku tuh tipe orang yang gak bisa hidup tanpa bakso. Jadi sekalian biar calon mertua bisa ngerasain makanan favorit aku di Indonesia. Ini baksonya udah matang. Untuk kondimennya aku kasih mie putih, sayur, seledri, sama gubis. Oke, sekarang mari kita lihat gimana reaksi calon mertua bule. Nice. Dan ternyata mereka suka banget. Tapi tadi aku kebanyakan ngasih cabai. Hehehe. Fenomena ini menunjukkan bahwa masakan Indonesia memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar rasa. Ia mampu memperkenalkan budaya, mempererat hubungan, dan meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Karena pada akhirnya, jalan tercepat menuju hati seseorang seringkali memang melalui makanan. Dan masakan Indonesia telah berkali-kali membuktikan bahwa cita rasanya mampu membuat siapa saja jatuh cinta. Termasuk para mertua bule yang awalnya hanya datang untuk mencicipi. Kalau menurut kalian, masakan Indonesia apa yang paling berpotensi membuat mertua bule langsung jatuh cinta pada suapan pertama? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kali ini malam-malam kita ngajakin mama mertua buat ngelihat persiapan pernikahan di desa itu kayak gimana sih. Beliau cuma bisa bengong dan bengak aja di situ ngelihat banyak sekali orang yang kerja. Ada cowok yang ngupasin kelapa, pohon pisang dan juga buah nangka. Aku jelasin ke mama mertua kalau di sini kita juga masak pohon pisang untuk dijadikan sayur. Mama mertua cuma bisa bengong ngelihat banyak sekali kelapa yang dikupas buat persiapan masak nanti. Setelah itu aku ngajakin mama mertua ke area dapur di mana ibu-ibu lagi masak buat para tamu undangan. Di sini Pasu juga bantu jelasin ke mama mertua kalau nanti setelah makanannya selesai dimasak, makanannya bakal ditata di nampan kayak gini dan ditutup sama tudung saji. Begitu tamu datang dan dipersilahkan duduk, dan nanti tugasnya para cowok buat bawa nampan yang berisi makanan ini yang biasanya 1 nampan untuk 2 orang. Setelah selesai ngejelasin semuanya ke mama mertua, ibu-ibu yang lagi masak di sana minta foto bareng sama mama. Mereka senang banget karena mama mau berkunjung dan bertemu sama mereka. Berkat. Ya. Apa berkat? Ya, dimakan.
Oh, Nasi. like kenduri. Iya. Kenduri. Nasi kenduri. Bisa sayang? Yo, Ya, Pak Tim mulai berkat ya. ikannya banyak. Nasi dan ayam kampung. Ya, ayam kampung. Bismillah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. That one. Enak? No, no. Nasi berkati enak loh guys. Asin, nasi gurih. Nek akur. Rek.